Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Contextual Bible Reading dalam GMP pagi hari ini, kita sampai kepada Bilangan pasal 17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya." Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati." Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, "Sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa?" Puji Tuhan, terima kasih untuk pembacaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, peristiwa di Bilangan 17 ini merupakan rangkaian kisah sejarah di Alkitab dari pasal yang ke-16 kemarin. Sedikit review, kemarin kita melihat bagaimana Korah dan Abiram ini melawan Tuhan, melawan orang yang diutus Tuhan, dan apa yang terjadi ketika memberontak melawan bersungut-sungut ini, ya, Korah, Datan, Abiram ini ditelan bumi hidup-hidup, dan 250 orang yang bersepakat dalam perkumpulan mereka membawa perbaraan atau orang-orang asing ini mempersembahkan, orang awam mempersembahkan kepada Tuhan ini dimakan api, terus kemudian menimbulkan dampak yang lebih luas lagi. Ternyata pemberontakan ini, perlawanan atau melawan Tuhan ini menular ke 14.700 orang yang bersungut-sungut, sehingga dikatakan di ayat 41 pasal yang ke-16, dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya, belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ini tentunya jumlah yang tidak sedikit, jumlah yang sangat besar, dan tentunya ini mendukakan hati Tuhan. Dan dikatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi pertobatan, ketaatan atau berbalik kepada Tuhan. Kita melihat pada pasal 17 ini, ayat 1-5, bagaimana Tuhan, kasih Tuhan memberikan solusi, mencari solusi, mengasihi, kembali mendekat kepada umatnya. Kita melihat ayat 1-5 bagaimana Allah menghendaki supaya sungut-sungut pemberontakan melawan hamba Tuhan yang telah diutus Tuhan ini berhenti, supaya mereka tidak binasa. Kemudian di ayat yang 1-5 dikatakan, "Katakanlah kepada orang Israel, suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka haruslah memberikannya, suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun.
bagi setiap kepala suku harus ada 1 tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikian aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Ya, dosa bersungut-sungut ini ya tentunya tidak hanya sekedar berkata-kata, tetapi perkataan atau omelan dalam terjemahan lain, omelan, keluhan yang intinya itu melawan keabsahan, legitimasi, otoritas dari hamba-hamba Tuhan yang telah diutus dan ditetapkan Tuhan. Yang tentunya ini berarti melawan otoritas Allah. Dan itu sangat jahat di mata Tuhan, sangat berdosa di mata Tuhan. Tuhan menghendaki ketaatan, Tuhan menghendaki sebuah relasi yang indah, bukan pemberontakan, bukan perlawanan, ataupun sesuatu yang tidak taat kepada Tuhan. Dan kita melihat kemarin betapa mengerikannya dosa akibat melawan Tuhan, akibat menentang ketaatan kepada Tuhan yang nampak dalam melawan hamba-hamba yang diutusnya. Dan tentunya kematian 14.700 orang ini sangat tidak dikehendaki Tuhan, dan Tuhan menghendaki supaya reda sungut-sungut itu, pemberontakan itu, sehingga tidak lagi ada yang binasa. Dan kita melihat bahwa orang yang akan dipilih Tuhan, tongkatnya akan bertunas. Dan Lewi dituliskan nama Harun di situ dari 12 suku. Kemudian ayat 6-11 kita melihat bagaimana Allah mengkonfirmasi siapa yang dipilih, siapa yang diutus. Kalau kita balik kepada pasal 16 kemarin ayat yang ke-28, sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Ya, Musa, Harun, ya, mereka melakukan pelayanan, mereka memimpin ibadah, memimpin bangsa ini untuk berjalan, itu semua karena diutus Tuhan, bukan karena kemauan sendiri. Dan ketika otoritas ini dipertanyakan, ketika legitimasi yang dari Tuhan ini ditentang, ya tentunya ini sangat mendukakan Tuhan dan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Dan kita melihat bagaimana Allah mengkonfirmasi siapakah yang dipilih, siapakah yang diutus Tuhan. Dan pada ayat yang ke-6 sampai yang ke-11 kita melihat bahwa tongkat Harunlah yang bertunas. Ayat yang ke-8, ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya dan mengambil tongkatnya masing-masing. Ya, ini bukan hal yang subjektif, tetapi benar-benar Tuhan mengkonfirmasi. Bahkan peristiwa yang ajaib, tongkat yang ya tentunya ini tidak sudah tumbuhan yang sudah mati, tetapi ini bisa bertunas. Tidak hanya bertunas saja, tetapi juga berbunga, bahkan berbuah, buah badam. Ini membuktikan bahwa memang Musa, Harun ini diutus Tuhan, bukan karena melakukan seperti kemauan mereka sendiri. Dan diperlihatkan, konfirmasi dari Tuhan ini diperlihatkan kepada seluruh suku-suku di Israel. Kemudian ayat yang ke-10, Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan, menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Inilah kasih Tuhan di tengah kekudusan Tuhan dan keadilan Tuhan, tetapi Allah begitu mengasihi. Allah tidak menghendaki orang-orang durhaka, orang-orang yang melawan, memberontak ini, orang-orang yang keluar dituntun dari Mesir menuju tanah perjanjian ini binasa, tetapi supaya mereka taat, mereka tunduk, mereka mau mengasihi Tuhan dengan cara mentaati orang-orang hamba-hamba Tuhan yang diutus Tuhan. Dan ini disimpan menjadi tanda. Di Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 dan seterusnya itu diulang kembali
tongkat Harun yang disimpan di kemah pertemuan di depan tabut ini membuktikan bahwa Allah menghendaki setiap saya dan saudara untuk mentaati, mengasihi, menghormati, dan mensupport hamba-hamba Tuhan yang diutus Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari, kita petik mana teks pada Bilangan 17 ayat 1-13 ini, Allah menghendaki umatnya untuk taat, tunduk kepada otoritas pemimpin hamba Tuhan yang telah dipilihnya, yang telah diutusnya. Tunduk pada hambanya, wujud tunduk pada Allah. Melawan hamba Tuhan berarti melawan Allah, dan akan ada konsekuensinya yang harus ditanggung. Aplikasi praktis bagi saya dan saudara. Apakah saya dan saudara sudah taat, tunduk, hormat kepada otoritas pemimpin hamba Tuhan yang telah diutus Tuhan? Sudahkah kita mensupport pelayanan hamba Tuhan yang diutus Tuhan? Ataukah justru sebaliknya? Kiranya firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita meyakini bahwa setiap kita yang dipilih, dipanggil, dan diutus oleh Tuhan diberikan otoritas dari Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, dan kita mau menjadi orang-orang yang taat, mau tunduk menghormati dan juga mengasihi hamba-hamba Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin kita. Kita akan pujikan "Berhembuslah Roh Kudus" di tempat ini. Kita meyakini bahwa setiap kita disertai dengan Roh Kudus di dalam pelayanan kita. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, sekarang berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu
hati kami ya Tuhan. Dicurahkan di hati kami. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Engkau Bapa yang mengutus Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Jamah kami, penuhi kami, urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Layakan hidup kami menyembah memuji-Mu ya Rama. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama mensyukuri untuk Roh Kudus yang dicurahkan buat setiap kita yang diutus, dipilih, diutus untuk melayani Tuhan. Kita disertai dengan otoritas Tuhan, yaitu melalui kuasa Roh Kudus, dan kita mau terus mentaati hamba-hamba Tuhan yang sudah dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Mari kita mau tunduk dan mau taat kepada dan menghormati hamba-hamba Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur karena Tuhan memberikan kuasa Roh-Mu untuk menyertai, dan Kau yang sudah memanggil, Kau yang juga memperlengkapi setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, diutus. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, dan kami Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini terus diingatkan untuk kami menghormati hamba-hamba Tuhan yang sudah dipilih, sudah diutus, sudah diberi otoritas firman Tuhan. Kami boleh menghormati orang tua kami yang dipilih untuk mendidik, untuk melayani kami. Kami juga mengucap syukur untuk hamba-hamba Tuhan, ya, baik gembala sidang, baik para pengajar, baik Tuhan para pemberita Injil. Tuhan, ajar kami untuk terus menghormati, mensupport mereka dalam pelayanan, bukan mengata-ngatai hamba-hamba Tuhan. Ampunilah ya Tuhan, supaya Tuhan yang menaruh kebenaran dalam lidah bibir kami, supaya kami diberkati dan Tuhan tidak marah kepada kami. Tuhan, kami memohon anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih.